Halo teman-teman, mari kita belajar tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta. Adapun dasar hukum penyelenggaraan SPIP di Balai Besar POM Yogyakarta adalah 1. PP nomor 60 tahun 1980 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Keputusan Kepala Badan POM RI tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Keputusan Kepala Badan POM RI tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apakah pengertian SPIP? Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, apakah tujuan dilaksanakannya SPIP? 1. Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. 2. Pengamanan aset negara atau daerah. 3. Keandalan pelaporan keuangan. 4. Ketaatan terhadap peraturan. Kepala Badan POM melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, SPIP memiliki 5 unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM RI tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditunjukkan adanya integrasi manajemen risiko dan SPIP, di mana manajemen risiko digunakan dalam konteks mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM dalam pencapaian tujuan dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penerapan SPIP dan standar penerapan manajemen risiko ISO 31000:2018 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun proses penerapan risiko di Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan, dan review. Badan POM telah menetapkan 10 kategori risiko, yaitu risiko strategis, reputasi, hukum, SDM, operasional, informasi dan teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, fraud, keuangan, dan aset. Lalu, apakah kategori risiko yang ditetapkan di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta? Ada 5 kategori risiko, yaitu operasional, reputasi, hukum dan peraturan, sumber daya manusia, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu contoh risiko operasional yaitu indeks reformasi birokrasi tidak tercapai, serta personil mendapatkan gratifikasi atau suap. Penyebab risiko ini adalah gratifikasi layanan publik dan kurangnya integritas personil. Aktivitas pengendalian yang dilakukan adalah penandatanganan fakta integritas, sosialisasi berkala tentang gratifikasi dan bina mental, pernyataan independensi. Kategori risiko yang terdapat di semua bagian atau substansi dan saat ini merupakan risiko dengan dampak terbesar serta dipengaruhi oleh faktor eksternal adalah risiko K3, berupa gangguan kesehatan hingga kematian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan, jadwal WFH/WFO, penyemprotan disinfektan, vaksinasi, pemberian vitamin dan masker, form self-assessment, pertemuan secara online, tes COVID, scan QR Code Peduli Lindungi. Adapun upaya lain yang dilakukan adalah adanya survei sehat. Survei ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan serta penerapan protokol kesehatan seluruh pegawai. Survei ini dilaksanakan sekali dalam 1 minggu dan dievaluasi setiap bulannya.
Survei ini memuat antara lain kondisi terkini kesehatan pegawai, ketaatan prokes, dan vaksinasi COVID-19. Demikianlah video singkat tentang SPIP di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta. Terima kasih.